warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisda Dwi Kusmawati dengan nomor pokok mahasiswa 22503032. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita menyimak video berikut ini. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar sugar glider? Apa sih sugar glider itu? Sugar glider adalah hewan kecil yang lucu, menggemaskan, dan pintar. Sugar glider merupakan mamalia berkantung seperti kanguru dan koala. Sugar glider juga termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang cenderung aktif di malam hari. Hewan ini mempunyai bulu abu-abu dan berwarna krem di dalamnya, dengan garis hitam di sepanjang tulang belakangnya. Ekor sugar glider digunakan untuk penyeimbang ketika meluncur. Banyak orang yang tertarik untuk memelihara hewan ini dikarenakan tingkahnya tersebut. Nah, teman-teman, video yang telah kita simak termasuk ke dalam deskripsi. Jadi, berdasarkan video tersebut, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah suatu teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan agar pembaca mendapat kesan terhadap objek, gagasan, tempat, atau peristiwa yang ingin disampaikan penulis, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Jadi, dapat kita ambil kata kunci dari teks deskripsi, yaitu menggambarkan atau melukiskan sesuatu dengan melibatkan panca indera, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, dan penciuman. Teman-teman, teks deskripsi juga memiliki ciri-ciri dan tujuan. Yang pertama, teks deskripsi selalu merincikan atau menggambarkan suatu objek. Yang kedua, teks deskripsi melibatkan panca indera untuk menggambarkan objek. Yang ketiga, isi teks deskripsi menggambarkan secara jelas dan nyata. Misalnya, saat menggambarkan tempat wisata yang indah, maka pemaparan teks akan menjelaskan secara nyata seperti apa indahnya tempat wisata tersebut, seperti menjelaskan warna, bentuk, dan keadaan objek yang sedang dideskripsikan secara terperinci. Tujuan teks deskripsi yakni mengajak pembaca untuk ikut berimajinasi dan merasakan sendiri suasana dalam teks. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, ada identifikasi. Identifikasi adalah gambaran umum yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan bagian perincian objek yang berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian berisikan apa yang ditangkap oleh panca indera. Deskripsi bagian menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan tersebut digambarkan secara jelas. Struktur teks deskripsi yang terakhir ada simpulan, yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Teman-teman, teks deskripsi juga memiliki struktur kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata konkret atau kata yang mudah diserap oleh panca indera. Yang kedua, menggunakan kalimat perincian. Kalimat ini digunakan untuk melukiskan bagian-bagian penting sedetail mungkin. Yang terakhir yakni menggunakan majas, misalnya majas personifikasi atau
gaya bahasa yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contohnya, pensil tersebut menari-nari di atas kertas. Pada kenyataannya, pensil tidak bisa menari di atas kertas jika bukan sedang dipakai menulis oleh manusia. Selain menggunakan majas personifikasi, kita juga bisa menggunakan majas hiperbola atau majas yang memberi pernyataan secara berlebihan. Contohnya, teriakannya membelah angkasa. Jika kita pikir, suara teriakan tidak mungkin bisa membelah angkasa. Jadi, kalimat tersebut termasuk majas hiperbola karena mengungkapkan sesuatu secara berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Selanjutnya ada jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi objektif. Teks deskripsi objektif adalah teks yang berisi gambaran sesuatu secara objektif atau apa adanya, tanpa menambahkan opini atau pendapat pribadi. Contohnya, cilok merupakan jajanan khas Bandung yang bentuknya bulat. Makanan ini terbuat dari tepung aci atau tapioka yang dicampur dengan air, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian dibentuk bulat-bulat dan dikukus hingga matang. Setelah matang, cilok lalu diberi bumbu sesuai dengan selera. Biasanya, bumbu yang diberikan pada kudapan ini adalah bumbu kacang, kecap, saus sambal, dan saus cabai. Yang kedua, ada teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi subjektif merupakan kebalikan dari teks deskripsi objektif. Teks ini mengharuskan penulis untuk menggambarkan keadaan sesuai apa yang dilihat dan dirasakan penulis. Contohnya, bagi beberapa orang, Pantai Kapuk termasuk daerah yang kurang menarik didatangi sebab kurangnya pengunjung. Akan tetapi, bagiku pantai yang berada di Kecamatan Sukajaya tersebut amatlah nyaman serta tenang. Pantai Kapuk pada akhirnya menjadi sangat bersih, hampir tidak terdapat sampah sedikit pun. Yang ada hanya hamparan pasir yang sangat luas. Bagiku, pemandangan alam di sana begitu menarik. Terlebih lagi, jika menjelang senja, kita bisa mengamati pemandangan yang begitu indah. Jangan tanya bagaimana ombaknya. Pantai tersebut menampilkan ombak yang sangat bagus. Walau termasuk besar, akan tetapi tidak terlalu deras. Karenanya, pantai ini sangat cocok digunakan sebagai tempat berselancar. Meski sampai saat ini masih sepi, Pantai Kapuk tidak kalah jauh indah jika dibandingkan dengan pantai-pantai lain yang berada di Pulau Bali. Yang ketiga, ada teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya, objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Contohnya, ada satu ruangan berbentuk persegi yang berukuran 7 meter x 7 meter. Ruangan tersebut sangatlah nyaman untuk ditempati. Dindingnya memiliki cat berwarna putih bersih dan sedikit corak coklat pastel pada sisi bawah. 3 buah sofa empuk berwarna coklat muda dan 1 buah meja kayu ditempatkan di tengah ruangan. Terdapat 1 buah rak buku yang berukuran besar ditempatkan di sisi pojok ruangan yang bersandar pada dinding. Rak ini sebagian besar memuat buku-buku pelajaran, majalah, dan vas bunga berukuran kecil yang ditata secara rapi dan urut. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek secara terperinci dan jelas sesuai apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Itulah penjelasan materi teks deskripsi mulai dari pengertian, struktur, jenis, sampai contohnya.
Nah, sekarang semoga teman-teman mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan teks deskripsi ya. Jangan lupa selalu berlatih membuat teks agar kalian terbiasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.